Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sobat muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang berhadas ketika dia solat maka tidak sah solatnya, karena kata-kata layak balullah, kata la ini mengandung tiga makna. Yang pertama, la nafyu lil wujud, artinya tidak ada solat meskipun dia solat, tapi dalam keadaan dia berhadas maka dianggap tidak solat, ya. Yang kedua, la itu la nafyu lis sihah, itu tidak sah solatnya meskipun dia solat tapi dalam keadaan berhadas maka tidak sah solatnya. Dan yang ketiga, la itu maknanya adalah nafyu lil kamal, tidak sempurna. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, la salata fi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, tidak ada salat bagi orang yang dihidangkan baginya makanan atau dia sedang menahan buang air besar ataupun buang air kecil. Mungkin dia sholat, dia kerjakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tetapi ada sesuatu yang menjadikan dia itu berkurang pahala sholatnya. Kenapa? Salah satunya ini, itu ketika sudah waktu sholat dihidangkan makanan, kemudian dia sholat terlebih dahulu, padahal seharusnya dia adalah makan terlebih dahulu, setelah makan baru dia mengerjakan sholat. Kenapa? Karena kalau kita sedang lapar kemudian dihidangkan makanan, datang makanan dan tiba waktu sholat, tentu kalau kita mendahulukan sholat akan terpikirkan makanan yang sudah dihidangkan, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan kita itu tidak khusyuk, hilang kekhusyukan kita, akan memikirkan makanan-makanan yang sudah dihidangkan. Misal kita sedang bersafar, kemudian lapar dan singgah di warung makan, tiba-tiba baru dihidangkan makanan terdengar suara azan. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita memakan makanan yang sudah dihidangkan, baru setelah itu kita mengerjakan sholat. Sama, kalau kita sedang sholat kemudian menahan buang air besar atau buang air kecil, maka hendaknya kita membatalkan terlebih dahulu, kemudian kita setelah membuang semua itu baru kita sholat. Kalau kita memaksakan diri memaksakan diri untuk sholat dalam keadaan lapar sementara sudah dihidangkan makanan, tentu ini akan menjadikan kurang pahalanya karena kita sibuk memikirkan makanan, ya. Jadi makna la itu ada tiga. Yang pertama, tidak dianggap sholat, yang kedua, tidak sah sholatnya, dan yang ketiga, tidak sempurna. Tapi dalam hadis ini makna layak balullah salata ahadikum idza ahdasa, Allah tidak menerima sholat di antara kalian sampai kalian berwudu. Apabila berhadas maka ini maknanya adalah tidak sah salatnya, ya. Kemudian disebutkan di sini Nabi SAW menyebutkan idza ahdasa, apabila kan berhadas. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas ini adalah suatu sifat yang melekat pada badan yang menyebabkan orang itu terhalangi untuk melaksanakan sebagian ibadah seperti sholat, ya. Dan hadas ini kita ketahui ada dua, hadas besar dan ada hadas kecil, ya. Hadas kecil itu bisa disebabkan karena buang air kecil atau buang air besar atau karena buang angin. Ini hadas kecil. Kalau orang yang buang air besar atau buang air kecil atau dia buang angin dalam keadaan berwudu, maka batal wudunya sehingga dia sedang berhadas. Adapun hadas besar yakunu min janabah, yaitu dikarenakan disebabkan karena dia janabah, itu seorang yang berhubungan suami istri, kemudian setelah itu maka dikatakan dia sedang junub, maka janabah, dia sedang berhadas besar. Atau seorang perempuan yang sedang haid atau perempuan yang sedang nifas, maka dia sedang berhadas besar sehingga terhalangi untuk melaksanakan sebuah ibadah seperti sholat atau yang lainnya, ya. Hadis yang kita bacakan tadi, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama,
bahwasanya anal wudu'a syartun li sihhatis shalah. Wudu adalah syarat diterimanya salat. Maka barang siapa yang tidak berwudu dalam keadaan berhadas lalu dia tidak berwudu dan memaksakan diri untuk salat, maka tidak diterima salatnya, alias tidak sah salatnya. Yang kedua, ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak wudu. Lihat, hadis ini ya, Nabi mengatakan secara umum dalam bentuk peniadaan, la salata. Salat di sini la salata datang dalam bentuk lafaz umum, salatan, semua salat. Berarti semua salat yang tidak didahului dengan wudu, dengan taharah, dengan bersuci, maka salatnya tidak dianggap sama sekali, alias tidak sah. Apapun salatnya, entah itu salat Idul Fitri, Idul Adha, salat jenazah, salat malam, apapun salatnya, kalau dia tidak berwudu maka tidak sah salatnya. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, anal hadasa sawa'un kana asghar aw akbar huwa naqidun lil wudu. Hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, tentu ia membatalkan wudu. Kalau dia sedang salat kemudian dia berhadas kecil atau hadas besar, tentu dia akan membatalkan salatnya. Kemudian yang faedah yang selanjutnya, makna layak balullah salata ahadikum, tidak terima salat di antara kalian, artinya tidak sah salat di antara kalian jika berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Inilah pembahasan hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam, menunjukkan bahwasanya pentingnya kita untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan salat, karena wudu termasuk syarat sahnya sebuah salat. Demikian, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.